Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang udhiyah, atau yang dalam konteks bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan kurban. Karena beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di dalamnya ada salah satu ibadah yang penting untuk kita perhatikan, yaitu udhiyah atau kurban. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-ta'rif atau definisi, kemudian wa masyru'iyatuha atau pensyariatan udhiyah itu sendiri. Saya akan mencuplik ibarat-ibarat atau teks yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang merupakan karya monumental dari Allahyarham Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang wafat beberapa tahun lalu. Oke, pertama kita akan membahas definisi atau ta'rif dari udhiyah. Apa sih definisi dari udhiyah itu? Para ulama mengatakan al-udhiyatu lughatan, secara bahasa udhiyah atau kurban adalah ismun lima yudhha bih, isim atau nama untuk sesuatu yang dikorbankan. Jadi secara bahasa udhiyah atau kurban ini ya hewan yang dikorbankan itu sendiri. Kemudian au lima yuzbahu ayyama idil adha, atau nama untuk hewan yang disembelih di hari Idul Adha. Maka dari definisi ini saja kita sudah mengerti bahwa udhiyah itu sangat erat hubungannya dengan Idul Adha. Wa fikhan atau wa syar'an, secara istilah fikih atau secara syariat, yang dinamakan udhiyah adalah hiya dzabhu hayawanin makhsusin, menyembelih hewan-hewan tertentu. Menyembelih hewan-hewan tertentu artinya apa? Tidak bisa sembarang hewan bisa disembelih. Nanti kita bahas di part lain apa sajakah yang bisa dikurbankan. Biniyatil qurbah, niatnya untuk beribadah kepada Allah fi waqtin makhsus, di waktu-waktu tertentu. Atau dalam redaksi yang lain, ma yuzbahu minan na'am, sesuatu yang disembelih berupa binatang ternak, taqarruban ilallah, yang tujuannya adalah bukan untuk pesta, bukan untuk sekedar makan-makan, tetapi taqarruban ilallah, beribadah kepada Allah fi ayyamin nahar, di hari-hari Idul Adha. Dalam konteks ini tanggal 10 berarti Idul Adha itu sendiri, atau hari tasyrik 11, 12, 13, artinya selama 4 hari. Nah, di sini dikatakan udhiyah atau kurban itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Berarti di tahun yang sama sebagaimana zakat di bulan Sya'ban, kemudian puasa juga di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, kemudian sholat Id juga di tahun kedua Hijriah, termasuk ibadah udhiyah atau kurban. Ini baru disyariatkan pada tahun kedua Ba'dal Hijrah. Nah, apa dalilnya atau dasar hukum yang melandasi ibadah ini? Ada 2 poin yang mana bisa kita ambil dari Alkitab atau Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, fasolli, maka salatlah kamu wahai Muhammad, li rabbika, untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Para ulama menafsiri bahwa yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha, dan yang dimaksud wanhar, menyembelih, di ayat ini adalah maksud dari al-udhiyah atau menyembelih hewan kurban. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wal budna ja'alna halakum min sya'airillah, dan al-budna sesembelihan ya, ja'alna halakum, itu semua dijadikan oleh Allah untuk kalian semua, min sya'airillah, sebagai bentuk dari syiar-syiar, tanda-tanda agama Allah.
Para ulama mengomentari yang dimaksud al-budna di sini juga adalah sesembelihan, yakni ketika Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail yang hampir terjadi, tapi kemudian diganti dengan al-kabsh atau binatang berupa domba. Itu dari Al-Quran. Adapun dari hadis, ada beberapa hadis di sini, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Dikatakan bahwasanya Ibunda Aisyah meriwayatkan satu hadis, ma amila ibnu Adam, tidaklah manusia berbuat sesuatu yauman nahr, di hari Idul Adha, amalan, satu perbuatan, ahabba ilallah min iraqatid dam, yang perbuatan itu lebih dicintai daripada menyembelih atau menumpahkan darah. Dalam konteks ini berkurban. Artinya apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari Idul Adha, di hari raya Idul Adha ya, itu adalah menumpahkan darah dengan berkurban kepada Allah. Innaha, bahwasanya hewan yang disembelih la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang bangkit lagi di hari kiamah, di hari kiamat nanti, bi quruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa aghlafiha, dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan sejumlah bulu dan rambutnya, wa innad dam, dan darah yang bertetesan dari hewan tersebut, layak kau minallah, akan dicatat jatuh menjadi amalan di sisi Allah, bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard, bahkan sebelum darahnya jatuh ke tanah, Allah sudah mencatat itu sebagai sebuah ibadah. Artinya apa? Baru nyembelih saja sudah dicatat sebagai pahala, sejumlah bulunya, sejumlah kukunya, sejumlah tanduknya, dan sebagainya. Fatibu, maka relakan, perbaikilah yang lapang dada, biha, untuk melaksanakan udhiyah tersebut, nafsan, jiwa-jiwa kalian semua. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban di hari Idul Adha, dan insya Allah kebaikannya, pahalanya akan kita dapatkan, akan kita rasakan bahkan sebelum tetesan darah dari hewan tersebut jatuh ke tanah. Oleh karena itu, mari mumpung masih ada kesempatan, kita siapkan mulai hari ini dengan menabung, dengan mempersiapkan, atau mungkin iuran begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW berupa udhiyah atau kurban ini.